Coba dulu jelaskan Alkitab itu kalau nggak ngerti. Saya pilih 20% nggak bisa kau jelaskan. Aku jelaskan ke kau. Siapa kau? Karena kamu nggak ngerti, karena kamu setan. Nggak ngerti kata dia. Karena kamu setan nggak ngerti, nggak paham kamu kau rekan sesuatu di hidupmu ada kau nggak ngerti, setan kau. Ya udah, debat dulu debat. Apa yang mau kita debatkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi diskusi apa? Botol dari tadi tidak bisa. Ayat aja tidak tahu. Pelo Kristen doang bah. Turun mau. Ya udah, apa itu Tritunggal? Nggak masalah itu. Biar teratur ini dulu, biar teratur ini dulu. bikin malu ini. Omongan Ya, apa Kau yang bikin malu. dia. Manusia apa kau? Mengatakan sesuatu lalu kamu katakan sesat. Dari tadi omonganmu gitu gini aja. Tidak ada diskusi dari tadi, omonganmu begitu-begitu aja, tidak ada diskusi kamu. Kau juga nggak ada diskusinya. Makanya kau mulutmu adalah jomberan WC. Jomberan WC mulutmu tadi. Turun mau. Botol orang ini. Nggak ada moral orang tua ini. Bukan nggak ada moral, kamu itu yang botol. Bukan nggak ada moral. Nggak ada moralnya ini, mulutnya kotor ini. Kamu itu yang botol Siapa dari ini? tadi. Ngaku Kristen tapi kayak gitu kelakuannya. Lah kamu itu dari tadi kelakuanmu botol dari tadi. Kamu mau naik diskusi apa? Kamu dari tadi tidak ada Diskusi bernarasi. apa kamu? Coba kau jelaskan dulu Tritunggal itu, coba. Jangan-jangan dia ini saksi Yehova. Kamu nih, Apa itu kamu Tritunggal? Coba jelaskan dulu. coba jelaskan. Coba jelaskan Tritunggalmu apa? Silakan. Biar nggak ribut ini terus. Malikin sama Billy. Oh ya dari tadi Itu yang tadi gini-gini kami aja. Ya sudah, sekarang ada kita dijelaskan kamu Tritunggal apa? Bagaimana? Apa itu Tritunggal? Otakmu nggak ada, cuma begitu doang kau bisa. Loh, Otakmu yang sebelah kanan, otakmu otakmu sebelah kanan, otakmu sebelah kiri kau pakai. Maka gitu kau negatif semua pembicaraanmu. Hajar bleh. Parah ini orang. Enggak usah dia ini orang ini. Zulfikar udah puas kau? Enggak, mulutmu adalah jomberan WC, tempat WC mulutmu. Orang tua apa ini ya? Kayak gini ngomongannya. Aku belum puas dengan Enggak, otentik. kamu mengurangkan tadi orang sesat, tapi tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Coba jelaskan. Goblok, dari tadi kami udah diskusi di sini. Dasarmu ada mengatakan sesuatu itu, dodong. Bodoh. Dodong. Udah diskusi kami dari tadi di sini. Kau naik, kau Diskusi marah-marah apa kayak kamu? dari tadi kamu tidak ada Di diskusi mana kok. marahnya? Apa Kamu yang nggak kamu ada kau diskusi tanyakan itu? sesuatu dari tadi. Mana Tidak kau ada. ngomong apa kau tadi? Hanya mengatakan apa? Udah puas kau Zulfikar? Sesat kau bilang. Belum puas. Kau memang pemecah belah kau Zulfikar. Nah, kan dari kau arahkan sama host. Begini. Bocor. Begini, sebentar. Kalau memang Zul pemecah belah, kita jangan terpecah belah dong. Ayo. Enggak, dia naikkan si Vivo yang kurang ajar ini. Ya Padahal percuma, kami kamu tadi aja tidak bisa bikin apa-apa. Kamu dari tadi tidak bisa menarasi apa-apa kok. Kamu dalam tadi apa yang kamu diskusi? Ke mode akademis dulu. Ya nggak ribut-ribut Mana begini. bisa akademis dengan si Vivo ini? Mulutnya kecomberan. Kenapa? Otakmu sebelah kanan soak. Jadi kau mulutmu jomberan WC. Aduh, ketawa gue lihat orang tua gini. Ya bukan Ketawa gimana kamu ketawa? tadi botol. Nol Orang kau dari dari tadi bilang kita, kamu nol kau botol. dari kita. Tuhan pun tidak kamu kenal, Tuhan pun tidak kamu kenal. Tuhan. Saya pastikan itu. Udah otentik, kibarkan bendera putih. Sok paling Udah, benar turun ini aja orang. Kamu kibarkan bendera putih. Ya turun kasih turun dari tadi tidak ada narasi. Menyerah belum kamu? Udah kasih turun Udah menyerah turun. belum? Kalau belum menyerah, Udah. silakan serang Pak Vivo. Emang kau manusia tercela kau Zulfikar menaikkan orang kayak gini. Kau manusia akan jadi host yang kau salahkan. Bicara nggak berbuk-buk. Manusia terkutuk. Enggak. Otentik menyalahkan Zulfikar karena naikin orang kayak Vivo. Emang Vivo kenapa ini Vivo? Kau nggak dengar suaranya dia Sentimen dengan tadi, Pak omongannya Vivo dia. Lumayan denger sih. Kotor banget. Oh.
Kamu dari Udah, tadi coba Kamu Kamu- yang membuat kata-katamu yang kotor, kamu katakan orang kenapa yang sesat. ngomong ini dari tadi begini? Dasar mau mengatakan sesat apa? Goblok, kami udah diskusi dari tadi di sini. Kamu diskusi duduk, apa? duduk, Dari comberan, tadi kamu tidak ada comberan, diskusi comberan. kok. Kau naik-naik tiba-tiba kayak orang mabuk. Kamu itu tidak ada diskusi Kau yang apa-apa dari tadi bagaimana kok. caramu? Kamu mengurangkan sesuatu tanpa ngerti, tanpa tahu, maka kau comberan wisi mulutmu. Sok Gak tahu layak kau itu orang bicara tua. Sok ketuhanan. tahu. Sok tahu kau. Dari dasarmu mengatakan karena Opung Vivo dipanggil orang tua kan udah tua Opung Vivo-nya bagaimana? karena kamu katakan dari sesuatu sesat belum bisa kau raikan, dasar kau mengatakan itu apa bocah? Goblok, kami udah diskusi dari tadi di sini. Kau datang Diskusi apa kau? Enggak, diskusi apa kau? Diam kau. Kau diam. Manusia tidak bermoral kau. Justru Kamu kau katakan nggak orang bermoral. sesat. Lah, ada saya Udah katakan tua kau tadi kau, sesat. tapi Ada saya cara katakan kau bicaramu sesat begitu. tadi. Ada saya katakan kau sesat. Siapa kau mengatakan sesat? Setan. Wah, tuh suara omongannya itu. Kau yang setan. Ke jantung ke buru-burumu nanti saya bicarakan saya biar sekali tergilas kau. Uduh. Memori maka terganggu pada akhirnya nanti kau akan blank. Uduh. Ya bisanya cuma gini-gini aja. Bisanya cuma gitu-gitu. Oke, Orang siap. gila ini benar. Otentik cuma bisanya gitu-gitu. Pakai jiwa ini orang ini. Turunkan aja Kan kau host. berdasarkan segi- Turunkan aja host, turunkan Kalau aja kamu lah. manusia, kata-katamu, kalau kamu manusia terarah kau takut kata-katamu, jiwa, terarah kau. narasimu. Rugi aku meladeni kau dari tadi rupanya. Ngapain kau rugi? Kau memang gak kuat kau, moralmu nanti akan tumbang. Kau nggak setuju kau nanti saya buat. Otentik. Mute aja dulu lah. Udah mengalah aja dulu. Ini Pak, ini masih pemanasan ini. Lama-lama nanti bisa kau struk malam ini. Kita debat akademis saja otentik. Bukan itu ranah Ada kita. setan Ya. dalam diri orang ini, ada setan dalam diri orang ini. Nah, itu Comberan istrinya mengatakan istrinya sesuatu. Vivo itu lagi. Jangan katanya. Tuh, dengar itu Pipo. Si Daniel, bukan si Daniel. Hah? Udah di sana tadi, dia entah siapa itu nanti kau tengok lagi ke depan. Suruh Ada setan membawa dalam punya diri penginang. Bukan si Daniel, siapa si Daniel? Si Daniel mana? Bukan. Halo Inang, suruh mau Ih, Seo Danieli. Bukan ada di depan itu mana si dia. Kebetulan ada si anak si Daniel. Daniel. Oh, Tetangga Vivo. Enggak anaknya mana si Daniel katanya tengoklah di depan si. Ini dia si Daniel. Inang. Salam dari aku Inang ya. Ya udah pergi. Otentik belum kau kenal Pipo bisa menghancurkan hidupmu itu secara bicara saya. Jadi Ya, aku kibarkan pikir bendera ini masih putih. pemanasan. Otentik udah nyerah aja kamu Masih tuh pemanasan nyerah. ini, masih pemanasan. Masih pemanasan. Udah nyerah ya. Nyerah kamu. Kamu Ngapain memulai saya meladeni tadinya. orang seperti ini? Kamu memulai dan kamu mengakhiri. Ngapain saya meladeni orang seperti ini? Ya udah Orang nyerah gila aja, ya, setan nyerah. ada dalam diri dia. Nyerah ya, udah nyerah ya. Udah puas kau Zulfikar? Oh, belum puas. Kau bilang tadi Belum puas saya. Apa dasarnya kau jadi si Julfikar Kawaraka deh bocor? otentik. Bocor Jinakan ini dulu manusia ini. si Pipo ini. Gampang Manusia dijinakan ini. Coba. Pipo. Manusia Nggak bisa terkutuk dijinakkan ini orang manusia kayak gini. Udah sakit jiwa ini. Kawarakan ke Udah nggak sana. bisa itu. Udah bawaan lahir dia itu kayak gitu. Orang tua yang nggak bermoral. Lahir dia hidupmu aja nggak bisa ngerti apa-apa. Maka mulutmu itu nggak layak bicara. Pindahkan mulutmu itu ke belakang, jangan ke depan kau buat. Nanti lain waktu bisa otentik Ketawa naik aja lagi di sini. Jangan apakan hostnya. Memang Kita hostnya perbaiki tadi aja mereka sikap. orang ini. Marahi dulu otentik katanya. Berarti orang ini spesialis menggonggong ya. Otentik begini ya. Arahmu Kita nggak lebih menjaga dari sikap comberan. aja. Mulut mentapa kau ngomongin apa? Kau rejang nggak penjelasanmu pun kau sendiri nggak tahu. Nah, maksudnya kalau Kau maksudnya Enggak, kalau kau mengatakan kau tadi mengatakan sesat. Dasar kau mengatakan sesat apa dari Alkitab mana kau bawa itu menjadi sesat? Otentik nggak usah sambungin dulu lah. Biarkan aja dulu Pak Vivo Biarin itu aja ya. memberi satu apa namanya itu ya, satu pandangannya terkait dengan diskusi ini. Biarkan aja dulu. Biar Saya memahami kalau diskusi saya mengerti, tapi kalau barbar yang kamu mau diskusi apapun, kamu akan tergilas karena kamu mengurek sesuatu tanpa tahu, tanpa ngerti. Oke. Baru kamu baru Baru lahir tahu kamu ya dengan cara Pak Vivo. pembicaraanmu. menggonggong aja Pak terus Vivo. kau. Nah, maksudnya kalau bodoh turun aja gitu loh.
Ya, berarti kau yang Enggak, turun dia tuh pinter kok. Pinter itu otentik ini, pinter ngeles. Maksudnya kalau bodoh dari tadi saya lihat tidak ada apa-apa. Bodoh kamu, kalau bodoh turun aja gitu loh. Gak usah apa-apa, bikin justru rame-rame ada orang bodoh di di sini. sini rame. Rame penontonnya. Iya, itu kau yang bodoh koplak. Aku belum puas loh nih otentik. Ayo lanjut. Aduh, jangan gitu lah, Pak Zul. Otentik dari segi apapun kau bicara dengan saya di siapapun kau nggak punya mampu karena otakmu soak sebelah kanan, sebelah kiri kau buat, maka kau negatif semua bicaramu. Menggonggong aja kau terus. Bocor. Menggonggong aja kau terus. Dulu dijinakan otentik, gampang dijinakan speaker. Satu kalimat lagi kamu katakan tadi sudah berani kamu mengatakan menyesatkan orang. Kamu siapa menyesatkan orang? Itu Bocor. comberan itu mulutnya comberan. Comberan. Betul kan? Iya comberan WC ini, aluran WC ini mulutnya ini. Maka begitu kotornya. Menimpulkan sesuatu, menimpulkan apa? Alkitab nol kau gak, Alkitab nggak ngerti kau. Tuhan pun tidak kau kenal. Menggonggong aja kau kerja kau. Tuhan pun tidak mengenalmu. Itu aku mau Tertawa tanya. kau dalam penderitaanmu. Menderita nih kau sebenarnya penderitaanmu, tapi kau nggak sadar. Sebentar loh, otentik kamu tuh sebenarnya sudah diusir di sini 5 kali loh, tapi masih mau aja kamu. Ya namanya Sudah orang bodoh kan gitu ya. Sudah diusir loh kamu itu 5 kali di sini loh. Sudah diusir loh kamu sebenarnya, tapi nggak punya muka kamu itu. Diusir kau kali yang diusir koplak. Tadi diusir loh 5 kali kamu diusir loh. 5 kali sudah diusir, masih aja punya muka kau itu. Nggak sadar Masih dia turun itu, naik nggak turun naik. sadar. Kamu Kita jadikan nggak tecelup, nggak tahu, sadar. nggak punya muka. Kamu jadi tecelup di sini nggak punya muka kamu. 5 kali dikasih turun, dikasih naik, dikasih turun ya karena sikapmu kayak gitu. Udah siap tuh bikin kopi sama Pak Samuel tuh. Satu cangkir. Namanya jomberan. Kalau jomberan gitu nggak tahu malu, nggak tahu ngerti, nggak tahu apa-apa. Jomberan air jeruk. Menggonggong aja kau Vivo ya. Puaskan Jomberan kau saya pastikan itu. Karena mulutmu nggak berlaku tadi bicara mengatakan orang sesat. Bocor. Goblok. Betul-betul bocor. Comberan. Apalagi comberan, god. Terus apa lagi Udah Pak puas Biku? kau Zulfikar, memecah belah kau ya. Aku belum puas. Ada lagi lebih hina dari comber. Enggak dari kata-katamu yang membuat kamu menjadi begitu. Dari kalimatmu kau yang menarik itu hinaan itu semua, bukan kami. Caramu berbicara harus seperti itu bagi kamu, supaya kamu mengerti. Coba cara lain mulai ini berpikir kau secara cerdas dan renungkan semua kata-katamu biar berlaku kepada orang. Menggonggong aja kau terus, menggonggong lah kau. Pengetahuanmu di Alkitab nolnya kau, tapi seolah-olah kau memang mengerti mengatakan sesat orang. Tahu Bocor. kau berarti. Bisa ku tes kopi po. Sebelum kau bicara sudah tahu saya apa pembicaramu karena otakmu suap sebelah kanan, sebelah kiri kau pakai. Gue lihat Pak Zul itu kesal juga Pak Zul tuh. Baru kali ini gue lihat. Betul Pak Zul. Bukan, Zulfikar ini sebenarnya dia berpihak tadi kepada Malikel dan Billy. Makanya saya diturun-turunkan kan. Saya mau memberi pendapat, opini, nggak dikasih kesempatan sama dia. Oke, sekarang Dasar kau mengatakan tahu, manusia sesat tadi saya masuk. Dasar kau udah meminta salah, bukti udah memang ini, sembrono itu. kau. Tapi dia menyimpulkan bahwa saya terlalu banyak meminta. Padahal itu kan diskusi. Kalau Saya minta, masih coba mau terjemahan stay ini di kamu tunjukkan. atas. Kalau Gitu loh. diskusi ada arahnya, ada Tapi manfaatnya, bukan Zulfikar seperti ini kau mengatakan sepertinya langsung sesat. Memang dia mau Apanya memang apa kau? membela yang namanya Malikil sama si Billy. Jadi ketika saya Nggak, memang agak kamu terkesan bodoh dari memojokkan tadi. Nggak mereka, boleh kayak gitu otentik. Nggak boleh. mereka- nggak boleh. memang kamu botol dari Zulfikar tadi. ini menurunkan saya gitu loh. Bukan, kamu botol dari tadi. Kamu tidak tahu cara Diam berdiskusi kau, yang Kopla. baik Nggak seperti diisi apa. kepalamu. Nggak diisi kepalamu, diam kau. Bukan tidak ada isi, Jadi kamu itu yang terjadi, tidak ada isi. teman-teman. Saya bukan tidak mau menjawab, tapi saya tidak dikasih kesempatan untuk berdiskusi. Kamu Itu itu yang nggak ada terjadi. kelasnya. Jadi Modalmu ketika cuma saya modal meminta kayak begini-begini data-data, loh. Dia Sudah bilang, dikasih "Kamu terlalu data. banyak minta data," katanya Sudah, begitu. sudah dikasih data dari seluruh macam penjuru, sudah dikasih Udah data. diam Kamu kau, itu. Kopla, nggak ada isi kepalamu. Coba begitu. Coba jadi begini Udah, aja dia dari otentik tadi. memang kau. Otentik memang kau dikuasai setan, hidupmu setan sudah semua, betul-betul. Saya pastikan itu. Saya berani mengatakan itu. Bukan cuma setan, botol. Sok tahu kau. Comberan itu. Iya. Jomberan WC, tahu kau jomberan WC? Karena mulutmu tadi nggak bisa dipakai untuk berbicara. Mulutmu itulah comberan BC. Anu Pak Vivo, Mulutmu. dia itu setengah Apa kopling dasarmu Pak Vivo. mengatakan tadi orang sesat? Pak Vivo, dia itu setengah Apa dasarmu kopling. mengatakan orang sesat?
Matius 22 ayat 29, Vipo. Kamu sesat. Betul. Kamu Matius baru 22. ngomong tadi mengatakan orang sesat. Ayat 29, kamu sesat. Itu ayatnya. Ya dasarnya apa? Kamu bilang orang sesat, dasarnya apa? Karena Didasari nggak apa? ngerti kitab suci. Nggak ngerti Iya, kitab suci. didasari apa? Ada perbandingannya apa? Kamu mengatakan orang sesat, ayat itu mengatakan apa? Begitu loh. Karena Vivo ini nggak ngerti kitab suci. Loh, yang tidak mengerti siapa? Kita juga bisa menuduh kamu sesat loh. Kamu juga tidak mengerti kitab suci? Iya, mari kita Sama sesat nih, menyesatkan. sama nih Silaban ini Jomberan juga nih. Iya. Ku tes kau Vivo ya, pasti nggak tahu kau ini. Kau kan biasa dengan ular kan? Sekarang aku tes serigala ini. Serigala punya liang. Burung di udara tidak punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya itu? Mana otentik? Jawab dulu Vivo. Kau buktikan kau paham kitab suci. Enggak, diam kau otentik biar saya blender dulu ini Silaban ini. Saya masukkan ke paret ini. Nah, Menggonggong aja coba kau artikan dulu ini. Matius Coba kita 8 tes ayat dulu 20. apa maksud si pertanyaan Silaban itu. Silakan Opung. Nanti Opung jawab, si otentik jawab. Mana yang benar? Benar nggak, Laban? Nah, coba. Matius 8 apa ayat maksudnya? 20 ya. Nah, aku Dengar ya. pengen tahu juga nih. Coba. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya itu, Vivo? Nah, apa tuh? Mana tahu dia? Mana enggak pegang dulu. Napas masih ada sini bernapas si otentik ini. Entah udah jongnya ini gimana? Nah, coba silakan Opung Vivo jawab dulu itu. Gonggong Biar aja kita kau, Vivo, tanding terus. dulu sama si Capek otentik ini. ladenin Apa kau. jawaban si otentik nanti? Coba. Matius berapa itu? Matius 8 ayat 20. Ambil pulpenmu, ambil kertas biar saya cari kau seperti bocah. Nah, Saya ambil pastikan kau pun nggak ngerti apa-apa kau. Ambil Laban coba. Ambil Abang kertas, siap. bolpen. Ambil Siap. pulpenmu, ambil Siap. kertas. Siap. Mana kertas? Kamu nggak Oke, ngerti nah. apa-apa. Siap. Sombong banget Ayo, manusia satu ini ya. Nggak Belum apa-apa. apa-apa kau ini. Nggak apa-apa, Vivo. Nanti kita bandingkan jawaban si otentik gimana ini. Coba. Silakan Opung jawab dulu, Bung. Jangan lompat-lompat ya, khusus ayat ini. Jangan kutip ayat lain. Diam Tanding kau dulu, dulu tanding. bocah. Ini Kau pun tanding dulu bocahnya kau bocah. Sama kau sama si otentik ini. Beda-beda tipis. Silaban maksudnya. Iya. Iya, sama itu. Orang gila Bocahnya ini. itu. Ini Coba, bukan silakan, orang Bung. gila. Kamu, Laban, kamu pun nggak ngerti gelapnya hidupmu itu tentang firman itu gelap. Buset. Coba lah jelaskan. Nggak bisa kau jelaskan ini, Vivo. Paling tahu hidup Gelap. orang ini. Iya, Silaban ini nggak ngerti nih, Vivo. Coba, silakan, Bung. Jelaskan, Bung. Biar malu mereka nih. Coba, silakan. Samuel, jangan pemula-mula kau. Bukan, dengar dulu baik-baik. Ambil Dengar baik-baik pulpenmu, dulu, ambil pensil, otentik. bukan alarmmu. Buang dulu ke egonya ya semua. Supaya kamu mengerti tentang firman Tuhan. Supaya kau kenal Tuhan. Udah kau Supaya jangan Tuhan nyerocos, mengenalmu. jelasin lah yang ditanya. Ya kan bisa dia jawab ini. Diam kau otentik. Nyerocos mulu. Kepalamu udah bocor itu. Kepala otak sebelah kanan udah soak itu. Gue ketawa-ketawa di sini, Vivo. Aduh. Bukan, aduh. Kata-kata saya kan menjerumus nanti kepada Nelimu. Udah kau jawab. Memori lah, di banyak dalam kali dirimu ngomong nanti. kau. Rasain kau Bukan. otentik. Coba, Bung. Silakan jelaskan, Bung. Banyak bicara ini orang tua. Saya Matius 8. Coba. saya pro Opung Vivo karena aku baru ambing. Lanjut, gitu. Matius pasal 8 ayat 20. Si Hombingnya si Vivo ini. Iya. Dia udah diam kau. Matius 8 pasal 8 ayat 20. Subing tok soko ah. Matius 8 ayat 20. Saya kangen loh dia dibanding jangan kau itu. berbahasa roh di sini, Laban. Lanjut, Bung. Lanjut. Saya kangen doi mana sih kamu itu Laban. Matius 8 berapa mananya? Mana nih Laban ini? Udah jangan keparai bus kopi lagi bergelubang kau. Fokus. Ambil pulpenmu. Udah. Kau yang fokus, Vivo. Matius pasal 8 ayat 20. Ya. Nggak bisa Baik. kau ini. Ya. Matius 8 ayat 20. Saya sapa dulu Pak Bombong. Selamat malam Pak Bombong. Mau naik Pak Bombong? Kalau naik request ya Pak Bombong. Ini ada Pak Bombong ini. Lanjut.
Baca ayatnya dulu, baca ayatnya. Allah, Prabu. Baca. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung Pasal mempunyai berapa? sarang. Pasal berapa ayatnya? Perikop apa perikopnya? Kau pernah sekolah enggak? Langsung saja Matius 8 ayat 20. Makanya pun langsung gimana? Yesus Baca perikopnya kamu, makanya kamu TK pun nggak tamat kau. Saya baca, diam. Perikopnya hal mengikuti Yesus. Nah, ayat 20 di sini Pasal berkata 8. Pasal 8 ayat 20. Oke, saya baca. Ini ya, perikopnya itu hal mengikuti Yesus ya. Ayat 20 mengatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sudah. Duar. Baik, ambil pulpenmu, ambil pensilmu. Walaupun nanti kau dengar, saya buat kau seperti TK. Karena Alkitab nggak ngerti kau, firman Tuhan pun nggak tahu. Tuhan pun nggak kenal kau. Nyerocos saja di orang. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Catat. Perikopnya hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus itu tujuan kalimatnya. Dengarkan, hal mengikut Yesus, syarat mengikut Yesus. Itu cara modalnya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru. Tengok, ada di dia disebut guru, bukan Tuhan. Guru, aku akan mengikut engkau. Dia bukan mengikut Tuhan. Tengok kalimatnya. Ya. Dengar, biar satu per ayat saya uraikan kepadamu. Kemana saja engkau pergi. Ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 22, 21. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan. Tengok perbedaannya. Di sana tadi dikatakan apa? Guru. Di sini dikatakan siapa? Lain orangnya. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tengok kisahnya, menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Baik, ada dua di sini kisah. Kisah tadi satu di atas dikatakan guru. Orang ini melihat dia guru, bukan Tuhan. Cara hidup yang bertanya itu. Lalu dikatakan di situ tadi, menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat. Melantik. Mengatakan guru, dia tidak mengakui dia Mesias. Itu tadi satu kisahnya. Jadi dia tidak ada percaya siapa dia Yesus dan tidak mengenal dia. Seutuhnya maka disebut dia guru. Tapi kalau disebut dia guru dan Tuhan, maka dia akan melihat kemanusiaan dan Mesiasannya. Itu cara di dalam kisah ini. Engkau pergi dan Yesus berkata kepada dia, serigala mempunyai liang dan burung pun tidak mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang, dia dialihkan kepada binatang. Tetapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, tidak kau hargai siapa yang ada di dalam hidupmu. Itu narasinya, itu kepastian ini. Betul, Opung. Tidak mengenal engkau. Dengar dulu. Tidak engkau kenal siapa yang berhadapan dengan engkau. Otentik itu. Jadi kau biasakan. Otentik tadi itu yang nyolot-nyolot. Tidak kamu kenal siapa yang berhadapan dengan kau. Itu paparannya, maka dia dipanggil guru. Lalu yang kedua dikatakan di sini.
seorang yang lain, ada dua kisah, seorang yang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, ini sudah mengatakan Tuhan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang yang mati mereka. Ini kisahnya. Dia mengakui murid, salah seorang mengakui Tuhan. Tapi ada satu problem yang dia peroleh di dalam hidup yang mengatakan Tuhan ini. Dia mengenal dia Tuhan secara di dalam mulutnya, bukan secara jiwa dan pikirannya. Kalau seandainya mengenal segala hidupnya dia Tuhan, tidak akan berdalih dia menguburkan. Apa dia mau, apa dia tahu, mati bapaknya. Apa dia tahu, itu mati bapaknya sekarang. Bukan. Tapi dalihnya suatu alasan bahwa dia mengakui Tuhan hanya bibirnya, mulutnya, bukan mengatakan sesuatu yang benar. Maka dia biarkan yang mati mengubur mati itu. Bukan berarti ini taplakan teguran kepada yang manusia yang kedua. Itu tujuan ayat ini. Kisah di dalam itu. Jadi sekarang posisinya ada dua bahagian manusia yang selalu memakai secara hidup seperti ini. Dia mengakui Tuhan, dia mengakui guru. Dia melihat Yesus bukan Tuhan, hanya manusia. Hanya manusia, tetapi dia memanggil guru. Dan yang kedua, dia memanggil Tuhan, tapi Tuhan tidak mengerti apa di dalam makna Tuhan. Maka dia alasannya mengubur keluarganya, mengubur bapaknya dulu. Bapaknya pun tidak akan pernah mati. Tapi dia alasan dia, maka dia tidak layak untuk datang kepada Yesus. Ini satu pelajaran bagi dua orang ini, bahkan sama kamu, sama saya. Ini pelajaran cara sisi mengikut Tuhan. Karena dasarnya tadi, hal mengikut Yesus, cara mengikut Yesus, alasan mengikut Yesus, tidak ada alasan apapun kalau kita pakai mengikut dia. Itu dasar Alkitab ini, bocah. Berarti si otentik benar, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Seharusnya itu dasarnya Mak. Coba kamu paparkan dari versimu. Dirimu, apakah kamu itu serigala? Coba dasarkan dulu dari versimu ayat ini, bocor. Apakah kamu itu burung? Apakah kamu itu anak manusia? Jadi karena kamu serigala dan kamu adalah burung, maka kamu terus menyandarkan tidak kepala ada kau itu. Ini satu kiasan, ini burung dan serigala kiasan. Bukan burung yang ada di bicara. Makanya kamu nggak pernah teka. Kepalamu seperti serigala dan burung, terus bersandar. Dia tidak bisa meletakkan kepalanya, silakan burung nggak ada tempatnya. Dengan kata lain, datang penyelamat tapi tidak kau terima dan tidak kau hargai dan tidak kau terima. Itu makna di sini, bocor. Seharusnya kamu bedakan dulu, Pipo. Kamu itu termasuk tujuan Alkitab ini atau mendarasikan, mengisahkan satu pelajaran bagi manusia yang mendengar. Mengambil posisi ini supaya kita mengerti apa makna di dalamnya merubah hidup kita dari kisah ini. Itu makanya kamu harus berani bahwa kamu tergolong dalam anak manusia. Coba kamu dulu paparkan penjelasannya. Enggak. Jelaskan kamu ayat ini penjelasanmu. Jelaskan ayat ini penjelasanmu. Nah, jadi begini, penjelasannya begini ya. Jadi serigala punya liang, dia selalu bersandar, pendapat kepalanya itu selalu bersandar kepada hal-hal fisik, ya, hal-hal fisik dia. Segala sesuatu. Siapa lawannya berbicara? Siapa lawannya berbicara di sini? Ayat ini. Siapa yang berbicara yang pertama? Sama burung juga seperti itu, kepalanya disandarkan siapa lawan Yesus di sini berbicara? Siapa lawan di sini berbicara? Bedakan dulu. Anak manusia tidak. Yang lawannya berbicara di ayat ini, di ayat 20 ini, 18 ini 9. Siapa lawan bicaranya di situ? Kamu adalah serigala dan burung. Bocor. Siapa lawan bicaranya supaya kau mengerti makna dan tujuan kalimat ini, narasinya? Kamu tidak mengerti bahwa kamu serigala. Ini orang Yahudi, ahli Taurat mengatakan itu kepada dia. Ahli Taurat, ahli agama, ahli Taurat. Makanya kamu nggak pernah bicara nalarmu berpikir tentang Tuhan karena kamu botol.
Sekarang kutanya, kamu termasuk serigala atau burung ini? Bukan itu, ini kisahkan dulu lawan bicaranya di sini ahli Taurat. Ahli Taurat tidak pernah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias. Bayangkan Yesus itu sedang berbicara. Itu bagai dialihkanlah ke beruang, diberikan dari ke sini serigala atau burung, dialihkan. Kamu adalah ahli Taurat, kamu adalah mengerti agama, contohnya kepada Tuhan. Tapi kamu tidak mengenal siapa yang lawan bicaramu. Itu makna ini, maka dikiaskan seperti burung. Sedangkan burung bisa, sedangkan di sini dikatakan apa tadi di sini? Serigala bisa. Tetapi saya tidak kau terima apa di dalam, karena kebiasaan orang Yahudi. Kalau lembunya jatuh ke jurang akan ditolong, Kalau binatang akan ditolong, tetapi manusia tidak pernah. Maka perasaan dia itu menyelesaikan sesuatu, pikiran dari ahli Taurat ini ahli Taurat. Posisi yang bicara Yesus dengan siapa harus diambilkan dulu arahnya. Maka dikatakan hal mengikut Yesus, Maka dia tidak menerima dia di dalam hidup itu, maka dikiasankan letih tadi seperti itu. Serigala ada tempatnya. Padahal sebenarnya dia harus diterima orang Yahudi ahli Farisei, karena dialah yang semua di dalam Taurat. Mengapa tidak kau terima Ini kan ahli Taurat yang berbicara dengan dia diskusinya. Terbang tak lupa pulang. Itu kalau anak manusia tidak seperti itu. Memang betul-betul lah kau nggak pernah sekolah di Jomberan ya kau. Itu comberan itu. Jomberan kau. Jul. Bukan, memang kau sekolah di Jomberan. Ijul Fikar ikut menari-nari. Iya itu, otentik itu Pak Pipo, comberan itu. Aduh. Jadi salah ya, Pung ya, Pipo ya. Ijul Fikar babu udah dibikin di sini, udah dibuat di sini perikomnya. Hal mengikut Yesus, bukan lagi burung yang di sini dialahkan, bukan. Itu kiasan. Kalau burung itu sama orang-orang Yahudi ini masih dipelihara. Kalau jatuh lembunya ke jurang pasti ditolong. Hari Sabat pasti dia tolong. Tapi datang Mesias sudah dinubuatkan di dalam nabi-nabi sebelumnya, mereka tidak terima. Mengapa burung itu kau terima? Ada sarangnya. Mengapa ini kau percaya? Saya yang ada di hadapanmu tidak mengerti, tidak memahamiku. Itu ditamplakan bagi ahli Taurat ini. Catat dulu biar kau tahu dulu apa ini. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya kesadaran tertinggi. Kau tahunya kesadaran tertinggi? Apa kesadaran tertinggi? Nah, betul lah kau sesatnya kau. Matius 22:9. Jangan kau bocor. Otakmu udah suat juga otakmu. Bocor. Jangan kau kemana-mana. Ini dulu. Nah inilah contoh orang ini dulu. Jadi si otentik betul, si Pipo ini sesat, gak ngerti kitab suci. Enggak, ini dulu. Kesadaran yang bicara di sini dengan Yesus. Siapa yang bicara dengan Yesus? Anggaplah Yesus sedang berbicara dengan kamu, Pipo. Maka kamu itu apakah kamu yang di ayat ini siapa berbicara dengan dia? Siapa yang berbicara dengan dia? Ini ahli Taurat tinggi nih loh. Kamu. Apa kelakuan ahli Taurat itu? Apa kehidupan ahli Taurat ini tentang Yesus? Kan karena kisah di sini ahli Taurat dengan Yesus. Konteksnya lu pahami, Pipo. Serigala punya lubang, burung punya sarang. Nah, kamu apakah seperti itu? Apa kaitannya serigala ini? Makanya kamu nggak ngerti apa kau ucapkan. Ini kiasan penerimaan tentang sama orang ahli Taurat. Yesus itu mengutarakan karena mereka mempelajari buku nabi-nabi, hukum-hukum, tetapi dia tidak mengerti siapa yang akan datang. Maka itu diarahkan ke situ. Diperkiaskan itu sebagai di dalam burung itu. Burung ada tempatnya. Serigala ada tempatnya. Tapi anak manusia tidak kamu hargai. Bahkan tompangan untuk tidur pun tidak kau terima. Itu disebut. Tapi mengaku kamu yang punya agama, kamu yang mempunyai buku-buku nabi-nabi dan segala macam. Maka templakan inilah kepada mereka. Karena judulnya hal mengikut Yesus. Kau pernah sekolah enggak? Tadi ada ucapanmu yang betul itu. Coba ulangi. Memang enggak, Jomberan wesi kau sekolah. TK pun enggak tamat kau cara perikopnya pun kau enggak ngerti. Kalimatmu yang benar itu. Coba ulangi. Enggak tahu kau kan. Maka dengarkan sekali lagi bocor.
hal mengikut Yesus. Tujuan kalimat ini hal mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Dia berbicara kepada orang Yahudi ahli Taurat. Ahli Taurat tidak pernah menerima Yesus. Kalau ahli Taurat dan itu ahli Perisi menerima Yesus, kata-kata ini tidak akan pernah keluar di Alkitab. Ini kiasan. Udah dikatakan tadi. Dengarkan baik-baik. Sama kau yang diceritakan siapa dengar. itu. Ya. Enggak, kupingmu pakai, dengar. Kupingmu pakai, jangan mulutmu pakai. Kupingmu pakai, kupingmu pakai. Kawanku dulu aku. Kupingmu pakai. Kupingmu pakai, kupingmu pakai. Hal mengikut Yesus. Dengarkan. Hal mengikut Yesus. Ada di sini perikop. Syarat mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menuru bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat, ETK, dengarkan, dan berkata kepadanya, Guru, bukan itu kau baca, dia satu kau baca. Biar tahu ini kau. kan satu, mana bisa kau memang harus dewasa terus, udah lahir kau dewasa, bapak-bapak gitu. Ayat 21-nya kau baca, biar tahu udah, kau. Memang TK pun gak tamat kau. Serigala. Tek sekolah di Jomperan kau. Ayat Masa kau gak tahu kau judul dari apa yang mau dikisahkan? Kalau kau ada buku, kau menulis surat, gak ada judulnya. Ayat manusia apa macam kau? Konteksnya itu. Ya, ketika Yesus mengajak kau, jangan dari perikopnya kamu lihat nalarkan karena nalarmu kau di bawah standar manusia barangkali. Itu sebabnya ada setiap Alkitab perikop, tujuan dan kalimat arahnya kemana. Ayat 21. Sekolah di mana kau? Sekolah di mana kau? Berdaftar kau besok, saya bayar uang sekolahmu TK. Dengar dulu ayat 21 itu konteksnya. Itu gamblang ini satu, tidak bisa ayat satu ayat berdiri karena ya, kamu pun dulu ini kecil, agak besar, agak muda jadi tua. Tidak ada manusia langsung tua. Setiap perkataan, setiap di dalam hidupmu, pembicaraan pasti ada permulaan, pada pertengahan, pada akhirnya. Tidak ada di tengah-tengah. Itu yang kau ucapkan dari dulu. Itu dari hasil memang begitu. Kalau kamu manusia harus seperti itu, tapi kalau kau nggak manusia di Jomberan, ya silakan. Begini, dengar dulu, jangan diam dulu kau. Apa yang mau didengar dari kau, bocornya kau? Nah ini, Yesus mengajak kau, people ikut aku kata Yesus. Ayat ini kamu jelaskan, bukan saya. Ayat ini kamu jelaskan. Mobil di sana parkir, kau bilang, kaulah serigala itu. Ayat ini kamu jelaskan. Apa makna di dalam ayat ini? Kau ambil sisi hidupmu. Kalau saya mengambil sisi hidup, kalau saya mengambil sisi hidup di sini kan berarti ada untuk mau kita ambil dari kisah ini untuk hidup kita. Pelajaran menjadi merombat saat berpikir kita. Kamu set berpikirmu pun dodol. Sebentar, bisa jawab dulu konteksnya ini. Bentar, apa maksud di situ Yesus mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya itu. Jadi maksudnya gini. Tidak diterima kehadiran Yesus. Itu makna itu. Itu maksudnya. Pak Vivo nggak bisa jawab dia. Si Pipo ini. Ketika Yesus mengajak si Pipo, Pipo ikut aku. Terus jawaban si Pipo apa? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itulah kaulah serigala itu. Kan itu. Kalau anak manusia Alkitab udah menjawab langsung ditinggalkannya itu. Kisah ini kau jelaskan, bukan saya. Ini kisah ini kau jelaskan. Menurut pendapatmu itu Laban, karena kan. Udah itu penjelasan singkatnya itu. Ketika Yesus mengajak si Pipo beralasan, tunggu dulu. Mana ada nama saya di sini? Tunggu dulu. Mana ada nama saya di sini? Gimana kau ini bicara? Analogi pun nggak ngerti dia. Kalau enggak, kalau kau miskin di pengetahuan, jangan terlalu miskin. Tinggal jelaskan aja itu Laban. Iya, nggak ngerti si Pak Vivo ayat itu. Laban, Pak Vivo kan nggak ngerti ayat itu. Iya, dijelaskan sama Pak Laban. Nah, itu contohnya. Ini kan ayat 21. Makanya aku bilang, aku tunjuk ayat 21 ini. Nah, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, ketika Yesus mengajak si Pipo beralasan, tunggu dulu. Mobilku rentalku lagi sana, apa itu? Tunggu dulu ya. Nah, kaulah serigala itu. Tapi kalau kau diajak dia seperti itu, oke, maka kau adalah anak manusia. Karena kau tidak menyandarkan lagi pikiranmu kepada hal-hal materi. Artinya itu singkat. Hal duniawi, ya kan Pak Laban? Iya, hal-hal duniawi. Iya. Iya gitu Pak Vivo.
Pak Vivo nggak Makanya bisa kamu jawab sesat. sih. Kamu nggak ngerti kitab suci. Benar sih. Enggak, Suatu kamu nih titik nggak itu. ngerti. Kamu memang botol. Kalau Alkitab pun kamu nggak ngerti apa Alkitab. Apa Alkitab itu? Kalau kamu nggak ngerti itu kalimat sederhana itu udah payah lah kau itu. Bu, kamu yang payah, kamu yang manusia nggak ngerti apa-apa, dijomberin kata-katamu semua. Mencerdaskan itu Pak udah ngerti Samuel. dia. Teringatnya itu tadi kan jawaban Pak Vivo itu Laban. Itu Iya. Vivo tadi udah Iya, bilang ada nggak begitu. ngerti Pak ya. Samuel, Kita tolong kemana-mana cerdaskan pun Pak Vivo dulu, Pak Samuel. Tolong Baik, cerdaskan dulu. dengarkan bebas sekali lagi. Hanya sekali lagi saya uraikan. Dari perikop judul ini menentukan untuk arah kemana di dalam kisah mengikut ini. Yesus. Sudah kubuat Gini, contohnya ketika Hal Yesus mengajak mengikut kau. Yesus. Gini, aku kasih Dengarkan. contoh. Beralasan. Ketika Yesus melihat orang-orang banyak. Begini, aku kasih contoh. Misalnya lah, si Sarah datang sama aku. Terus aku bilang, Sarah, aku mau ikut kau kemana saja kau pergi. Nah, terus Sarah bilang, aku nggak punya tempat untuk nginap. Si Laban punya, si Otentik punya. Tetapi aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku untuk tidur malam ini dan segala macam. Nah, itu maksudnya apa? Itu beda konteks. udah bocor, tuh. udah Nggak kayak gitu. Ya, contohnya Enggak begini bro, begini Bang. Makanya dengar Leban, kamu nggak memang kalau saya katakan kamu, saya tidak mengatakan kamu sesat, tetapi kamu di Jomberan WC, iya bergumul kamu di Jomberan WC. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini, kalau kamu katakan karena ini dasarnya Tuhan tidak ada untuk tempat dia berlindung untuk tidur, jangan berarti kamu tidak menangkal ketuhanan Bukan Yesus itu bro. maksud. Ini anak manusia, Pipo, bukan Yesus. Vivo sudahlah, Vivo. Terima Makanya aja. lihat komparasinya. Ketika Yesus melihat orang banyak, anak manusia. ketika Yesus orang melihat banyak berkeliling, guru, Jujur aja Pak Vivo. dia Pak Vivo nggak mengakui bisa jawab. guru. Lalu Jujur, Pak Yesus Vivo. mengatakan, Nggak lalu bisa datang jawab dia. seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, guru, apa yang mengikut engkau, kemana saja engkau pergi? Ayat 20. Yesus berkata kepadanya, di sini hanya simbolis dia ini karena dia mengakui guru mau mengikut dia, dan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan pengertian, dengan pengertian, kedatangan Yesus tidak diterima orang-orang Israel, padahal sebenarnya itulah yang dinubuatkan, meletakkan kepala. Itu Vivo. Tidak Lu diperoleh jangan karena ngomong. mereka menangkal kedatangan dia, maka orang ini tidak mengenal dia seutuhnya. Itu dari makna ini mau diambil. Itu Vivo. Pastor Lu Sarah, jangan. Pastor Sarah. Kalau lu kamu jangan katakan, angkat orang enggak dengar. Vivo. Kalau kamu katakan ini untuk tempat tidur Yesus, memang kamu itu koplak dan kamulah bocil-bocil yang paling bodoh. orang untuk Vivo, berbicara. itu perbandingan Jangan hewan dan sabar dulu. manusia. Ya, kita kasih waktu orang untuk berbicara. Ini satu pengajaran bagi orang itu karena Yesus bisa menghidupkan orang mati kalau dia perlu, bukan tempat yang dia tuju. Iya, Tapi Samuel. cara penangkapan manusia di Samuel. situ supaya dia mengerti tentang Mesias, siapa yang berhadapan dengan dia. 5.000 orang bisa dibikin makan. Apa artinya Tolong untuk dia cerdaskan numpang si Pak tidur? Vivo dulu. Cerdaskan si Apa Pak yang Vivo. mau di tempat tidur? Iya, sebentar dulu. Cuma cara itulah dia narasinya. Jadi yang kedua tadi seolah-olah dia mengikut Yesus, Tuhan, kata dia Tuhan. Dicerdaskan Tapi dia dulu, harus Pak. beralasan mengubur bapaknya, mengubur mamanya. Kalau itu alasan untuk menghidupi mamanya di sana, sebenarnya pada hakikatnya itu tidak pernah terjadi. Itu mamanya mati, hanya alasan. Maka dia tidak layak menerima Yesus, mengikut Yesus. Itu makna ini, dan kehidupanmu pun mungkin seperti ini. Iya. Ya. Vivo butuh istirahat itu. Silakan. Waktu Yesus ngomong ini apa maksudnya? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, maksudnya gimana? Kok orang udah mati bisa nguburin dirinya sendiri gimana? Iya, karena Yesus Dia itu sudah mengatakan, tahu. Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan yang mati. Dan ini manusia yang satu mengatakan, Tuhan ini saya kubur dulu bapak saya. Memang bapaknya bukan mati, alasan dianya. Maka Yesus mengatakan, biarkan dia itu dikubur yang orang biar itu. Masa dia nekat bilang bapaknya mati, padahal belum mati? Itulah alasan dia itu, maka itu kata-kata Yesus menaplak dia. Jadi alasanmu itu tidak berlaku. Kalau itu alasanmu buat biarlah dia yang mati itu mengubur yang mati. Kalau bapaknya dia bilang Ini. udah mati, ternyata belum. Pasti Yesus tahu kamu berbohong, bapakmu belum mati, kan begitu? Nggak ada pembicaraan Yesus seperti tahu. menaplak secara sederhana bagi manusia.
Iya, berarti Yesus waktu tahu dia mati, bapaknya belum mati. enggak, maksudnya Opung Vivo kan ketika orang itu bilang, aku menguburkan ayahku yang mati, berarti ayahnya belum mati gitu. Yesus tahu. Memang nggak ada yang mati, Bapak, hanya alasan. Bukan itu Cara dari konteksnya. penerawannya. Sama itu seperti anak muda, jual hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Sesudah itu datanglah ke... Maksud Yesus di situ bukan menjual harta dia, bukan. Tapi Ini cara terkait menararnya dengan- seperti itu. Mengikuti Iya, Yesus itu- harus totalitas kita ya. Itu kita Nggak boleh ngerti yang memikirkan ditanya harta tadi sama duniawi. si Laban kan. Kenapa anak manusia nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, serigala dan burung punya tempat? Tidak orang Yahudi, orang Israel yang sudah dinubuatkan dari situ tidak menerima dia, Mesias di dalam hidup mereka. Itu maknanya. Bukan itu, kok kan perikopnya bukan itu. Nyatanya kan mereka tidak mau memberikan tumpangan. Apapun dia tidak diterima. Sepanjang 3,5 tahun dia bekerja sebagai manusia, dia orang-orang Yahudi hampir seluruhnya ahli Taurat, orang Farisi tidak menerima dia menjadi juru selamat, jadi Tuhan di dalam hidup mereka. Itu makna ini. Menumpang di dalam yang saya menguraikan, saya menubuatkan untuk kau, tapi kau tidak terima. Itu makna ini. Intinya Pak Vivo, kalau mengikuti Yesus tanpa banyak kompromi, Dan nyatanya orang Yahudi, orang Farisi tidak menerima menjadi juru selamat atau Mesias bagi kehidupan mereka. Gak usah Pak Vivo muter-muter kemana-mana. Mengikuti Yesus itu tanpa kompromi. Iya. Kalau dikatakan bahasa sekarang, total all out, meninggalkan segala harta duniawi. Tinggalkan itu. Ya. Iya. Berhalusinasi kau di dalam hidupmu. Penderitaanmu kau bawakan di dalam hidupmu untuk Tuhan. Terus mai. Senajudo. Memang nol kau, botol deh kau di Alkitab. Gak ngerti Alkitab kau. Tapi ada benarnya kawan-kawan itu. Oh, nggak ada botol di situ Pak Vivo. Nang may dah. Ngapain milih seperti kamu adalah di jomberan, menguraikan sesuatu nggak tahu makna, tahu nggak ngerti. Ini gijang minga, dia tusi do na hudok ko ni. Hape orang dia tusi ho. Lalu aku dorong Enggak, hanya kau ngomel kayak mama. Maknanya kau nggak tahu. Sampai kapan kau tidak kenal Yesus kalau seperti itu? Kau Yesus pun tidak mengenalmu, saya pastikan. Yes. Saya pastikan. Kau buat, enggak. Kamu buat Yesus itu seolah-olah itu dalam mainanmu. Tapi kau tidak mengerti dan kamu tidak sadar untuk tidak secara nalarmu berpikir, tidak mengenalmu. Kalau engkau mau mengikuti Yesus, Pak Vivo, kalau Anda mau mengikuti Yesus, Anda harus tinggalkan sifat arogansinya Anda itu, Pak Vivo. Ya. Gimana saya kurang? Saya tegas, saya bukan arogan, saya tegas. Tidak bisa saya kompromi dengan dosa, dengan kesalahan, uraian kesalahan, harus diblender semua. Kebenaran. Mana kamu nafsumu yang bicara, tidak penjelasan dari Alkitab. Mana penjelasanmu dari Alkitab ayat per ayat? Mana tinggalkan hidupmu, nggak ngerti apa kau hidupkan di dalam hidupmu tentang Tuhan. Mending banyak-banyak minum tuak aja udah. Makanya kau minum tuak. Kan akhirnya kau nggak tahu, nggak ngerti kau apa yang kau nanam. Akhirnya kemana-mana kau. Yang lain sudah menasihati kau. Kalau kau sebenarnya lebih baik ambil tali, bunuh diri kau lebih bagus daripada kau menguraikan sesuatu yang tidak ngerti. Orang tua apa ini? Tinggalkan nafsu arogansimu itu, Pak Vivo. Totalitas. Nafsumu yang bicara, bukan nalarmu, bukan kejernihan dari Tuhan kau pakai. Gak lebih dari comberan. Sekarang ku tanya dulu Kak Vivo. Jika kau kenal Yesus, anggaplah kau Yesus ini. Di mana Bapak itu? Di mana kau? Tidak saya anggap Yesus. Kapan saya anggap Yesus? Berarti di luar nih Yesus doh. Bukan. Ala pengalaman dari Alkitab ini, cara narasinya, cara perikop untuk mempertimbangkan hidupku, mengkoreksi hidupku. Kisah itu mengkoreksi hidupku, kejadian kisah-kisah di Alkitab, supaya saya berpikir saya berubah. Maka saya berani menegormu karena Alkitab ini. Kalau menurut nilai kami, Pak Vivo, diskusi Anda dengan karena seperti itulah Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, keturunan ular beludak, dan termasuk kau keturunan ular beludak. Diskusi Pak Vivo dengan Pak Laban, bahkan langit dan bumi, yang sangat jomplang begitu perbedaannya. Pak Vivo lebih pentingkan tapi apalah, memang saya maklum dan paham, karena kebiasaanmu, nalarmu adalah kamu hidup di tempurung tentang kita, berputar kau di situ seperti tempurung. Memahami terkait dengan firman Tuhan,
Tapi Pak Vivo Kamu tidak mau menerapkan semua di dalam Alkitab secara luas, secara panjang, secara sesuatu. Kamu pikir terkungkung kau di suatu lumpur di dalam ketelaman, maka kamu semakin bergerak semakin akan tenggelam pada akhirnya. Hanya busa tuak yang keluar dari mulut Pak Vivo. Hanya busa tuak yang keluar dari mulut Pak Vivo. Silakan firman Tuhan kok mulutnya begitu. Sebenarnya nggak layak, mulutmu nggak layak bicara Tuhan, nggak bicara setan ya. Ya mulutmu itulah yang nggak layak bicara Tuhan. Nggak layak mulutmu bicara Tuhan. Tuhan tidak kenal kau, kau pun tidak mengenal Tuhan. Pak Vivo begini Pak Vivo, ya jadilah orang yang memberikan satu dedikasi di sini Pak Vivo ya, jangan begitu dong. Apa arti dedikasi menurut kamu? Ayat itu kau jelaskan, ayat itu baru kau jelaskan, baru itulah cerminan, lalu itu dari situlah saya tidak membawakan. Ayat itu yang saya bawakan, mau kau terima mau tidak, renungkan di dalam itu. Cara penjelasannya dari ayat itu. Yang punya room, jadi yang punya room itu harus kita diambil tadi Pipo, itu pun gak kau ngerti. Udah ada tadi kesimpulan. Satu ayat itu aja kamu nggak bisa jelaskan. Enggak, cara yang kamu jelaskan tidak bisa kamu jelaskan cara di dalam perikop dari tujuan kalimatnya. Arahnya kemana? Makanya kupingmu nggak kau pakai, mulutmu yang kau pakai, kupingmu kau sondokkan. Debit ya. Mulutmu yang kau jauhkan. Kesimpulan kupingmu, mulutmu yang jawab, bukan kupingmu yang dengar. Nanengel roh. Ini tadi kupingmu yang jauh nggak dengar kau, mulutmu yang kau pakai. Pak Vivo dikasih ruang untuk adu argumentasi dengan Pak ini di samping Pak Vivo otentik, makanya kami diam. Tapi kalau apa yang tertib bagi kamu, uraian lebih berbahaya bicara dia ini adalah manusia yang tidak mengerti, tidak tahu, lalu dia sangkal di dalam yang tertulis. Kata-kata yang kotor. Tadi gimana dia kotornya? menyampaikan isi hati dia terkait dengan isi diskusi di sini. Dia mengarang-mengarang. Ada mana ada dia kita yang saya bacakan tadi nama saya. Ada saya katakan Pak Pipo di situ. Biar milih mana nih? Tapi kalau kamu katakan kau masih bocil, masih kerdil dan pitching, TK pun nggak tamat kau cara pelajaran di dalam Alkitab. Iya, tapi kalau yang keluar busa tuak dari mulut, bagaimana itu? Uraianmu pun nggak ngerti apa yang kamu katakan. Kalau saya katakan kau bicara hanya nafsumu, abal-abal kau tentang kegersenan. Serupa itu biang mini mengholan mengkopong lihat cuma nih. Iya, opung-opung. Maka saya katakan bro, kenapa saya katakan tadi? Karena mulutmu itu adalah jomberan WC, kumpulan-kumpulan WC di dalam mulutmu, maka itulah yang terjadi kepadamu. Maka kau ciptakan Tuhan dan pikiranmu dan akalmu Tuhanmu. Inilah opung ini waktu mudanya kurang pengalaman. Ya opung ya. Kalau Anda jangan kau jelaskan, kamu pun manusia bebalnya kau. Jangan kau jelaskan itu. Kamu bocil juga kau. Nggak ngerti apa-apa kau. Jangan mainnya jauh. Enggak, kamu coba aja kau jelaskan. Memang sebenarnya seperti Anda ini nggak layak bicara Tuhan. Nggak layak. Kurang pergaulan opung. Nggak layak kau. Tapi kalau kau paparkan secara penjelasan ayat itu, apa tujuan ayat itu, apa maknanya di dalam ayat itu orang Kristen yang benar di dalam kehidupan Yesus. Ngadong kesimpulan nakin, nengel orang digeho. Cuma mengarang, makanya hidupmu itu dikarang-karang itu Tuhan, pikiranmu, akalmu jadi Tuhan. Butuh hiburan malam ini, tapi nggak apa-apa lah, terhibur juga sih. Cuman kalau saya sarankan lambat atau cepat akan dirongrong secara narasimu, pikiran dan akalmu, memorimu akan terganggu pada akhirnya sama si kau mau mempermainkan Alkitab. Jelas, lambat atau cepat. Akibatnya apa yang kau tabur akan kau tuai sesuatu waktu nanti. Kena mental dalam saya pastikan itu. Dengarkan, kata-kata saya dari Alkitab ini berkuasa untuk hidupmu. Lambat atau cepat, semakin kau mengolok-olok firman Tuhan yang saya bacakan, saya bukan menerima, tetapi setan akan bergumul dengan kamu. Kamu yang mengolok-olok. Dia nggak sadar dirinya yang begitu ya. Kesimpulan sudah ada tadi. Terus tadi saya tertarik dia dengan menggurui orang, tapi dirinya sendiri dia nggak kenal. Inilah namanya dulu. Tadi saya tertarik dengan Laban. kalimatnya Ito Laban bilang waktu Ito Vivo menjelaskan itu tentang Tuhan Yesus, anak manusia itu. Ito Laban bilang itu anak manusia bukan Tuhan Yesus itu. Coba koreksi saya, kenapa ayat itu bisa Ito Laban bilang
anak manusia di situ bukan tentang Tuhan Yesus. Mungkin bisa Ini kan dijelaskan. komparasi apakah orang itu berjiwa hewan lah atau enggak. Makanya dibuat ini serigala dan burung. Konteks Ini Yesus perbandingannya datang kan komparasinya kepada anak manusia. untuk melayani, ya. Konteks Yesus datang untuk melayani, bukan datang untuk mengaku diri sebagai Tuhan, ya, itu Yesus. Banyak aspek yang dijelaskan oleh Yesus terkait dengan kedatangannya, ya. Salah satunya itu yang dibacakan oleh Pak Laban tadi ayatnya. Banyak di situ makna yang tersirat terkait dengan kedatangan Yesus. Jadi ketika murid-murid mengikuti Yesus, itu totalitas. Yang dibutuhkan itu totalitas. Seperti Musa lah ya. Musa lahir dengan susah payah. Besar dengan susah payah. Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan susah payah. Lantas Musa ya melakukan kesalahan. Udah bocor kau kemana-mana kau narasimu. Ngerti pun kau nggak ada. Anak manusia di sini itu mencerdaskan, dan itu Laban kalau bukan Yesus itu bicara tentang siapa? Anak manusia di sini ini menunjukkan bahwasannya ya Yesus datang itu sebagai manusia. Jangan kau simpulkan Tuhan di dalam hidupmu. Bocor, ya. Kau bocornya kau. Idotong itu vivo, maka Ia mengosongkan dirinya. Mulai patoran kamu pe, yang mungkin sah alana ya. ngai bagasan ni roh halakon, pikirannya halakon, pendapatnya halakon. Ia mengosongkan itu bukan dirinya tentang ya. Tuhan Yesus. Jadi mulai pasal tamu pe, dang sah hati. Makanya saya katakan botol nggak pernah mengira, nggak mengerti. Udah dikatakan di sini hal mengikut Yesus. Kalau kamu anak manusia tidak mengakui itu Tuhan, berarti kamu adalah setan yang kau bawakan di dalam hidupmu untuk itu. That's so many people maksud nih. Orang komparasi doh. Komparasi gimana? Seolah-olah kau bisa menciptakan Tuhan. Antara yang di pikiran ragu-ragu. murid sebentar Laban di pikiran murid-murid ini kan ya, di mana ketika mereka nanti mengikuti mereka tidak mau menerima dia sebagai Mesias, Juru Selamat dan Tuhan, maka itu sebabnya itu kata-kata itu keluar. Di sini kita room diskusi, bukan room mendengarkan Anda untuk bernyanyi ya. Yang didiskusikan ada maknanya, ada tujuannya. Kalau kamu mau diskusi di Jomberan, bergumul kau di Jomberan. Cukuplah itu ya. Ketika murid-murid mengikuti Yesus, murid-murid ini sebelum mereka mengutarakan perasaannya kepada Yesus, ayat ini kau jelaskan, jangan kemana-mana kau ngambung-ngambung. Ayat ini kau jelaskan dulu. Jadi sebelum para murid itu menyampaikan, guru di manalah kami tidur, murid menginapkan begitu. Sebelum mereka memberitahu kepada Yesus terkait itu sudah karangan, sudah kau karang-karang Tuhanmu. Yesus udah tahu, maka Yesus udah kau karang-karang Tuhanmu kau karang-karang menjadi sesuatu itu Tuhanmu. Karena Tuhan itu bisa kau ciptakan, apapun bisa menjadi Tuhan. Makanya karanganmu Tuhanmu. Ini Pak Zul, dia ini nggak bisa inilah. Stopkan dulu. Bukan kau nggak bisa. Saya rasa udah cukup dia. Kita ini sebentar lagi mau jam 1. Kalau kamu menjelaskan seperti itu, bisa kau karang Tuhan secara hidupmu. Memang berarti kita kamu Tuhanmu. Hiburan kok. Anda tadi sama otentik, ya. Saya katakan, kalau kau main-main tentang ayat yang saya bacakan tadi, lambat atau cepat, kau menerima. Karena apa yang kau tahu akan kau tuai. Laban tadi bertanya kepada Anda, itu bersifatnya itu sebetulnya Laban bukan tidak tahu. Bukan, jangan kau simpulkan bersifat-sifat, uraikan kisah di Alkitab yang saya baca. Begitu membahas firman Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh menerima dan mempelajari firman Tuhan. Tidak bisa menjadi olok-olok. Kalau hidupmu kau olok-olokkan, maka itu bekal nanti menjadi kebawa kamu ke dalam kesusahan, dan kebawa kamu nanti pada hakikatnya kau akan teradakan. Semakin matang kesalahanmu, semakin matang dosamu akan menjadi maut. Oke Pak Vivo dan teman-teman yang lain ya. Karena aku ada kesibukan. Ada kesibukan ini, ada tetangga sebelah yang lagi pulang dari rumah sakit. Aku harus nengok ke sana. Oke Pak, oke. Ini malam ini ya. Aku izin untuk turun ya, untuk saya rungkat dulu ya. Oke, makasih sedikit dulu. Ya Pak Bimo, sedikit dulu Julfikar. Ya, maaf. Sebentar, terima kasih kepada Anda.
Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Anda, merasa tersinggung perasaan siapapun yang kau ini. Saya hanya menjelaskan tentang Alkitabiah, tentang di dalam hidup saya. Terima kasih kepada Anda. Maafkan kalau kata-kata saya menyinggung perasaan Anda. Siapapun Anda. Saya Pak Pipo untuk diri. Terima kasih Jul, terima kasih. Kiranya kirim salam sama yang sakit di situ. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua. Oke, langsung saya tutup dulu ya. Aku ke tetangga sebelah ini. Saya tutup dulu. Oke. Yuk, terima kasih Pak Zul. Semangat itu Vivo.